Assalamualaikum teman-teman. Di video ini kita akan membahas pengetahuan dasar perbankan syariah, di mana pokok pembahasan dari materi yang nanti akan kita bahas, yang pertama pengertian bank syariah, yang kedua legalitas perbankan syariah di Indonesia, yang ketiga kelebihan bank syariah, yang keempat produk bank syariah di Indonesia, yang kelima sistem bagi hasil bank syariah, dan yang keenam ada contoh bank syariah di Indonesia. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu bank syariah? Jadi, bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Adapun legalitas perbankan syariah di Indonesia, yaitu ada dasar hukum yang mengatur bank syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lalu, apa sih kelebihan memilih bank syariah? Yang pertama, bank syariah lebih mengedepankan prinsip bagi hasil dibandingkan dengan prinsip bunga yang ada di bank konvensional. Yang kedua, bank syariah hanya membiayai proyek halal alias proyek yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang ketiga, bank syariah tidak hanya mementingkan profit oriented saja, melainkan kemaslahatan para nasabah pun juga menjadi prioritas bank syariah. Yang keempat, penyelesaian sengketa bank syariah diselesaikan dengan cara musyawarah. Dan apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan di peradilan agama. Lalu yang terakhir, bank syariah menggunakan beberapa akad, baik itu dalam segi penghimpunan dana, penyaluran dana, ataupun dalam pemberian jasa. Selanjutnya, produk bank syariah di Indonesia. Beberapa di antaranya, yang pertama ada tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan akad mudharabah dan menerapkan sistem bagi hasil. Lalu yang kedua, deposito syariah. Deposito syariah ini menggunakan prinsip mudharabah, dapat ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir dan menerapkan sistem bagi hasil. Lalu yang terakhir ada gadai syariah. Gadai syariah ini menggunakan akad ran atau icaroh. Nasabah wajib menyerahkan barang jaminan dan debitur dikenakan biaya pemeliharaan barang. Perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya karena bunga sama dengan riba. Dan riba merupakan aktivitas yang diharamkan oleh perbankan syariah. Sebagai gantinya, perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah. Adapun mekanisme bagi hasil dalam bank syariah, yang pertama ada profit sharing, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan bersih. Dan yang kedua ada revenue sharing, di mana laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan kotornya. Selanjutnya, jenis akad bagi hasil dalam bank syariah. Yang pertama, ada mudharabah, di mana keseluruhan modal dipenuhi oleh bank dan nasabah murni menyetor skill usaha. Jika ada keuntungan atau net revenue, dibagi sesuai kesepakatan. Dan jika ada kerugian, maka kerugian itu murni menjadi kerugian bank syariah. Karena bank syariah bertindak sebagai syohibul mal, kecuali kerugian yang timbul akibat kelalaian atau wan prestasi yang dilakukan oleh nasabah, maka kerugian tersebut harus dibayarkan kepada bank syariah. Yang kedua ada musyarakah, kongsi antara bank dengan nasabah, di mana bank dengan nasabah menyertakan modalnya masing-masing. Jika ada keuntungan atau net revenue, akan dibagi sesuai kesepakatan nisbah atau porsi pembagian bagi hasil antara bank dengan nasabah dalam kontrak musyarakah.
Jika terjadi kerugian, maka kerugian itu dibagi sesuai dengan porsi modal. Dan yang terakhir ada murabahah. Kontraktual jual beli antara bank syariah dan nasabah di mana harga perolehan atau margin disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak. Kira-kira apa aja sih bank syariah di Indonesia? Yang pertama, ada Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, Bank Muamalat. Yang ketiga, Bank BTN Syariah. Yang keempat, Bank CIMB Niaga Syariah. Yang kelima, Maybank Syariah. Yang keenam, Bank Permata Syariah. Yang ketujuh, Bank BPTN Syariah. Yang kedelapan, Bank BCB Syariah. Dan yang kesembilan, Bank Danamon Syariah. Kesepuluh, BCA Syariah, dan lain-lain. Jauhi riba, dekati aku.